Selamat menikmati perjalanan Anda, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa transportasi kami. Ya, keluarga Jogja sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Han ya, seperti apa gitu kan fenomena ketika organda ini harus terpuruk, dikatakan terpuruk ya, terpuruk juga ya Pak Han ya. Dalam masa-masa pandemi ini, jadi sekian ribu para pekerja yang seharusnya sudah bisa meraup keuntungan, akhirnya drop merosot begitu kan. Jadi begini, kegiatan pariwisata ataupun wisata itu kan salah satu kebutuhan kita untuk menyegarkan pikiran ya. Nah makanya kami akan memberikan fasilitas angkutan yang sehat, terencana, tertata dan terpantau. Bagaimana yang namanya terencana? Suatu kegiatan pariwisata yang itu berupa kelompok ataupun komunitas, itu tidak ada yang melakukan kegiatan itu sekarang order kendaraan besok berangkat, pasti ada direncanakan, ya kan? Direncanakan. Makanya sasaran kami ataupun harapan kami nanti itu pada komunitas-komunitas, baik itu komunitas RT ataupun PKK, pengajian ataupun komunitas-komunitas yang lain. Nah, terencana mau kemana, ya kan? Tujuannya kemana? Terus berapa orang? Ini pasti terencana, tertata. Tertata pasti kami tahu siapa sih pesertanya, siapa. Kami akan menata orang-orangnya siapa, pesertanya berapa, terus tujuannya kemana, terus makannya di mana, destinasinya di mana. Ini kami tata. Jadi terus yang ketiga terpantau. Misalnya nanti terjadi sesuatu tentang COVID, kami itu bisa tracingnya pasti jelas. Siapa sih pesertanya kemarin, terus gimana riwayatnya seperti apa, kami terpantau semua. Nah harapan kami silahkan menggunakan angkutan pariwisata ini. Kami nanti juga akan menggerakkan teman-teman dari Biro Perjalanan, juga teman-teman dari pramuwisata. Pramuwisata kan pasti tahu tempat mana sih yang sudah aman ataupun rumah makan mana sih yang sudah aman, juga hotel mana, pasti tahu semua. Nah, harapan kami dari Organda ini, kalau kami nanti bisa bergerak, berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata, nanti semua akan terkendali semua, terpantau semua. Iya, gitu, betul sekali. Apalagi di Jogja kan Pak Han ya, kota wisata yang menjadi tujuan utama wisata begitu. Nah, Pak Han, kita juga pengen tahu nih, mungkin keluarga Jogja pasti sebagai ketua Organda pada lari ke Pak Han, biasalah ngeluh lah ya. Gimana nih Pak Han, tapi kita harus survive nih gitu kan. Nah selama ini nih, entah itu dari pemandu wisata, entah dari hotel, entah dari teman-teman yang punya bisnis ini juga bis pariwisata, itu ada nggak Pak Han terus langsung bergeser arah, udahlah akhirnya saya seperti inilah gitu. Iya. Jadi kalau sebetulnya kami itu mau buka konsultan untuk mengeluh. Termasuk saya sendiri, karena saya juga sebagai pelaku, sebagai korban juga, tapi curhat ya, ini curhat colongan ya. Tapi seperti apa sih, apakah kita itu ya cuma pasrah begitu saja? Kami selalu memberikan support pada teman-teman, ayolah kita tetap survive aja lah, karena apa? Ini pekerjaan kita, ya kan? Pasti nanti kita pada suatu saat kita bisa bergerak lagi, terutama kita bisa memberikan pelayanan lagi pada masyarakat. Nah, kami menyambut gembira bahwa kerjasama kami dengan GIPI, dengan Pemda DIY ini direspon positif. Paling tidak kan nanti bagaimana Pemda DIY ini bisa memberikan informasi yang positif tentang apa yang kita tawarkan ini. Karena kalau kami yang menyampaikan saja, ya yang namanya orang jual kecap itu pasti nomor satu. Nah, ini kami nanti peran pemerintah bisa memberikan dorongan pada masyarakat, memberikan kepercayaan
untuk menggunakan jasa transportasi pariwisata, juga jasa biro perjalanan, juga di pramuwisata. Ini yang nanti bisa menggerakkan kita berkolaborasi biar untuk menumbuhkan kembali sektor ekonomi di bidang pariwisata. Oke, ya. Sejauh ini Pak Han, sudah berapa persen kira-kira yang sudah bangkit, sudah mau lagi berjalan, paling tidak mendekati untuk bisa fight lagi gitu? Sebetulnya kalau kita berbicara sebelum aturan antigen itu kita sudah mau mencapai di angka 30%, Mbak. Wow, nah setelah itu jatuh lagi. Terus ada PPKM ini turun lagi. Nah, harapan kita nanti tentang PPKM kemarin kita konsultasikan itu bahwa tentang PPKM itu kita tidak hanya untuk duduk di rumah saja, tapi bagaimana nanti Jogja ini bisa memberikan contoh bahwa melakukan kegiatan pariwisata dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ini. Kita imun kita naik, ya kan? Terus pergerakan ekonomi juga bagus. Nah, ini harapan bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta kan seperti itu. Kami memang sangat hati-hati, Mbak, untuk memberikan pelayanan ini. Kami akan merubah pola-pola kami. Mungkin kalau tahun-tahun yang lalu itu orang misalnya kita kapasitas kami itu taruh kata 50. Ada yang nawar buat dibikin 54 kita layani. Tapi gitu kalau sekarang enggak. Kita sesuai dengan prokes, juga sesuai dengan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor 11 tahun 2020 tentang kapasitas kendaraan, itu kami sudah kita siapkan semua. Jadi kami sangat hati-hati. Kami juga tidak ingin bahwa kegiatan transportasi pariwisata ini menjadikan klaster COVID. Ya, bagus. Wisata sehat, terencana, tertata, dan terpantau. Selama ini Pak, wisata kemana nih yang paling jauh dan sering menjadi tujuan gitu? Awal kami itu ini untuk mengkampanyekan ini, kami ada kegiatan di YIA untuk menggerakkan wisata lokal. Orang Sleman kita ajak ke Bantul, orang Bantul ke Sleman atau ke Gunung Kidul, orang Gunung Kidul kita ajak ke Kulon Progo. Nah, ini kita menggerakkan bahwa di Yogyakarta ada destinasi wisata yang sangat bagus, yaitu di YIA, ataupun kita itu mempunyai destinasi yang ada di Indonesia cuma satu, yaitu underpass terpanjang di Indonesia itu cuma ada di Kulon Progo, dan di situ juga menuju ada YIA, ya Pak, ya, di situ juga ada Laguna Glagah, kita bisa beristirahat di situ. Nah, ini kita bisa menggerakkan itu, sudah mulai berjalan. Nah, beberapa waktu lalu di bulan Oktober-November itu sudah mulai keluar kota, ataupun yang luar kota masuk ke Jogja. Nah, nanti dengan PPKM ini kita menggerakkan kembali lewat bantuan dari Pemda DIY, juga kolaborasi dari teman-teman GIPI. Itu, Mbak. Oke. Jadi lumayan lah ya, nafasnya sudah agak lega, udah nggak ngap-ngapan lagi begitu ya. Kemudian untuk sejauh ini Coffee on the Bus ini Pak, yang Bapak juga tahu, kayaknya ini yang membuat para masyarakat Jogja juga ingin lagi bangkit, ingin lagi percaya diri kalau ternyata kita tuh aman kok kalau wisata dengan menggunakan prokes yang sudah ditetapkan itu ya. Nah, ini masih tetap berjalan kah Pak sampai sekarang? Ya, dengan ketentuan PPKM ini kemarin memang kita agak drop. Makanya kami di beberapa kegiatan kami ini, kami juga bagaimana kita untuk survive kembali itu, kami juga membuka, yang saya sampaikan tadi, kita telah membuka warung gitu ya, yang untuk mempertahankan hidup semua karyawan yang ada di tempat kami ini. Ganti haluan, agak menikung, berbelok ya. Paling tidak ya untuk sementara ataupun sementahun, kita nggak tahu nanti. Jangan sementahun, Pak. Jangan. Membuka kafe, luar biasa sekali. Pak, nanti di segmen yang terakhir kita akan tahu lah ya seperti apa sebenarnya unek-unek yang pengen Pak Han sampaikan ini mungkin nanti. Baik, keluarga Jogja jangan
kemana-mana, tetap di Joteng, mau Joteng Mriki. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @sangajitv_jogja. Jangan lupa ya, karena bagaimanapun juga ini akan menjadi TV kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, Yosi Binosi bersama dengan Bapak Han dari Ketua DPD Organda DIY. Monggo Pak Han diminum lagi.